Banyak orang muda ingin mendirikan usaha, ingin mendirikan startup, menggunakan teknologi, tetapi tidak tahu bagaimana caranya, dan akhirnya hanya membakar uang. Saya ingin memberikan Anda beberapa tips yang barangkali bisa Anda gunakan untuk membangun startup menjadi besar. Yang pertama, cari masalah apa yang sedang menjadi beban bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Apakah itu pengusaha, apakah itu petani, apakah itu produsen, ataukah itu konsumen. Yang kedua, kurangi atau atasi masalah yang dihadapi. Ciptakan alat, ciptakan platform, ciptakan teknologi, ciptakan sebuah model yang bagaimana Anda bisa memecahkan masalah itu. Yang ketiga, masalah itu haruslah memudahkan dan memurahkan. Kalau tidak memudahkan dan tidak memurahkan, Anda tidak menggunakan teknologi baru. Yang keempat, tingkatkan produktivitasnya. Dan tentu saja gunakan teknologinya. Teknologi baru membutuhkan manusia baru. Yang kemudian keterampilannya, budaya kerjanya, bisnis prosesnya, dan juga tentu saja adalah bagaimana cara mencari uangnya. Ini yang kita sebut sebagai model bisnisnya. Kalau Anda menggunakan atau menerapkan tips ini, mungkin Anda akan bisa menjadikan startup kita sebuah perusahaan yang kemudian bisa berkompetisi di dunia global. Ya pemirsa, kembali di program The Indonesia Economic Club di segmen terakhir. Saya ingin tahu seperti apa sih mimpi teknologi ketiga anak muda ini setelah tadi mendengarkan catatan Renal Kasali dan tentunya dengan tipsnya. Baik, dimulai dari yang di Bali dulu deh. Apa mimpi teknologi ke depan nih, Iwan? Singkat saja. Bagi saya sih mimpinya kalau misalnya Indonesia akan jadi pemain global sektor electric vehicle, karena saya yakin di Indonesia natural resource-nya sudah ada, yang diperlukan sudah ada, dan juga 25% dari populasi Indonesia adalah millennials. Dan saya harap kita bisa jadi pemain global gitu. Luar biasa. Meidi? Saya melihat pattern utama ya, Indonesia mitra sejahtera membangun bangsa. Di Notflux, di handbook tuh visi, misi, shared belief. Kita percaya Indonesia berhak untuk maju dan kita harus berkontribusi terhadapnya gitu ya. Saya ngelihat imajinasi ke depan ya, kayak anak-anak muda ini semua pengennya Indonesia tuh maju tadi. Pengennya Indonesia tuh ngebuktiin bahwa kita itu bisa. Gitu ya. Dan kalau dalam konteks Notflux sih pengennya nggak hanya di vision AI ya, pasti pengennya ya kita kayak Google, ada Alphabet, kita bisa banyak eksplorasi kemana-mana, mungkin seperti itu. Oke, Bayu? Ya, kalau saya sendiri bermimpi masalah kesejahteraan petani sih gitu. Jadi sesuai dengan misi kita mensejahterakan petani gitu. Jadi dan kita tahu sendiri kondisinya sekarang petani rata-rata usianya di atas 50 tahun gitu ya. Nah, makanya di sini ada teknologi. Sebenarnya teknologi ini juga mempunyai misi sosial. Jadi kami berharap dengan teknologi ini bisa menarik anak-anak muda gitu ya, petani-petani milenial untuk terjun ke dunia petani dan menciptakan bahwa pertanian itu tidak seperti yang dibayangkan orang itu berkotor-kotor, maksudnya harus ya becek-becek di lahan dan sebagainya. Tapi di situ juga bisa loh ada teknologi yang masuk gitu ya, sehingga anak-anak muda bisa tertarik petani dan kita tahu sendiri bahwa semua orang butuh pangan gitu kan. Luar biasa, Prof. Saya jadi ikut termotivasi dan lebih optimis lagi terhadap Indonesia. Indonesia bisa. Di gitu tangan ya? kaum muda. Di tangan kaum muda. Baik, Prof, kita akhiri segmen ini dan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir dan tentunya pemirsa yang sudah menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Sampai jumpa pekan depan di jam yang sama pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. It's getting free.